Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan NIM 2304110709. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah planktonologi. Di sini saya akan mereview artikel ilmiah yang berjudul Struktur Komunitas Plankton sebagai Bioindikator Kualitas Perairan di Kawasan Situasi Pulo, Depok, Jawa Barat. Penulisnya yaitu Yusi Sanjaya, diterbitkan pada tahun 2023. Dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pendahuluan pada karya ilmiah ini membahas tentang dasar plankton sebagai bioindikator kualitas perairan. Plankton merupakan organisme yang hidup, mengapung, atau melayang di perairan dan bergantung pada kondisi lingkungan. Plankton memiliki dua jenis utama, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton bersifat autotrof dan berperan sebagai produsen primer yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri. Zooplankton bersifat heterotrof yang memakan makanan utamanya adalah fitoplankton. Plankton dapat dijadikan bioindikator dikarenakan keberadaan dan vitalitasnya dapat memberikan respon terhadap perubahan lingkungan. Yang melatar belakangi dari artikel ilmiah ini yaitu berdasarkan survei pendahuluan yang sudah dilakukan pada perairan situasi pulau tidak lagi berfungsi sebagai kawasan wisata dengan kondisi yang kurang terawat seperti terdapat banyak sampah baik itu di dalam perairannya maupun di pinggiran perairannya. Oleh karena itu, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui struktur komunitas plankton di situasi pulau sebagai bioindikator kualitas perairan. Tujuan dilakukannya penelitian pada karya ilmiah ini yaitu untuk menganalisis struktur komunitas plankton di perairan situasi pulau. Selanjutnya, untuk menentukan kualitas perairan situasi pulau berdasarkan struktur komunitas plankton dan faktor fisika dan kimia perairan. Metode penelitian pada karya ilmiah ini yaitu penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober pada tahun 2022. Praktikum ini dilakukan dengan metode survei langsung ke lapangan. Pengambilan sampel diambil pada perairan di situ pulau yang terletak di Jalan Situasi, Kampung Pulau, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Titik pengambilan sampel itu ada 5 stasiun. Pada pengambilan sampel di lokasi stasiun 1 sebagai inlet yang bersumber dari Kali Merah. Stasiun 2 sebagai inlet yang bersumber dari area Gitet PLN Kota Depok. Stasiun 3 sebagai lokasi yang dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memancing ikan. Pada stasiun 4 dan 5 sebagai outlet yang disalurkan ke Kali Pitra. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada pH meter, TDS meter, DO meter, turbidimeter, dan plankton net dengan message itu 50 mikron, tabung pengumpul plankton berukuran 25 mili, botol sampel berukuran 30 mili, ember berukuran 5 liter, dan pipet tetes serta mikroskop Carl Zeiss Primostar. Pengambilan sampel planktonnya dilakukan dengan metode filtering atau penyaringan menggunakan plankton net. Pengambilan sampel dilakukan di masing-masing stasiun penelitian dengan menggunakan metode purpasif. Pengambilan sampel air dilakukan dengan menyaring air sebanyak 100 liter, yaitu dengan menggunakan ember ukuran 5 liter sebanyak 20 kali pengulangan.
Selanjutnya, setelah dilakukan pengambilan sampel plankton, itu dilakukan pengukuran faktor fisik perairan. Pengukuran faktor kimia dan fisika perairan seperti suhu, pH, TDS, EC, dan DO dilakukan secara in situ di setiap stasiun yang akan dilakukan penelitian. Hasil dan pembahasan dari karya ilmiah ini, yang pertama itu ada komposisi plankton, di mana komposisi plankton ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada cyanobacteria dan fitoplankton eukariotik atau mikroalgae. Komposisi plankton yang ditemukan di Asipulo, Depok, Jawa Barat terdiri dari fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton yang ditemukan berasal dari kingdom Monera, yaitu cyanobacteria sebanyak 6 spesies, dan kingdom Protista, yaitu fitoplankton eukariotik atau mikroalgae sebanyak 22 spesies. Fitoplankton eukariotik yang ditemukan dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu Bacillariae, Gymnemastopiceae, Chloropiceae, dan Eucleenopiceae. Dari 4 spesies tadi, Gymnemastopiceae dari kelompok fitoplankton eukariotik memiliki jumlah spesies tertinggi, dikarenakan Gymnemastopiceae merupakan kelas yang anggota spesiesnya dapat berasosiasi dengan pH dan konduktivitas yang rendah dalam suatu perairan. Komposisi plankton yang kedua itu ada zooplankton. Setelah dilakukan penelitian ini, pada perairan Sito Asipulo diketahui memiliki komposisi spesies zooplankton sebanyak 12 spesies. Spesies tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelas. Yang pertama itu ada Branchipoda, Copepoda, Monomononta, Libosa, dan Adenovera. Pada zooplankton ini, Branchipoda merupakan kelas dengan komposisi tertinggi bila dibandingkan dengan kelas zooplankton lainnya. Dikarenakan Branchipoda merupakan kelompok Microcrustacea yang dominan di ekosistem air tawar. Tingginya komposisi Branchipoda disebabkan oleh kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di sekitar dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Hasil dan pembahasan yang kedua itu ada frekuensi kehadiran plankton. Frekuensi kehadiran plankton ini terdiri lagi dari 3 subbab. Yang pertama itu ada cyanobacteria. Cyanobacteria yang ditemukan di perairan Sito Asipulo terdiri dari 6 spesies. Spesies tersebut diantaranya ada Arthrocyphera sp, Limbia sp, Nostoc sp, Microcystis sp, dan Oscillatoria limosa serta Oscillatoria rubensis. Dari Cyanobacteria 6 spesies tadi, Oscillatoria limosa termasuk yang memiliki individu yang tertinggi, dikarenakan Oscillatoria limosa dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Frekuensi kehadiran plankton yang kedua yaitu ada fitoplankton eukariotik atau mikroalgae. Fitoplankton eukariotik yang ditemukan di Sito Asipulo terdiri dari 3 divisi utama. Yang pertama itu ada Bacillariophyta sebanyak 6 spesies, yang kedua ada Chlorophyta sebanyak 14 spesies, dan Eucleenophita sebanyak 2 spesies. Dari 3 divisi utama tadi, yang paling banyak dijumpai yaitu ada Chlorophyta, dikarenakan Chlorophyta merupakan plankton eukariotik yang menempati perairan yang tenang seperti pada perairan Sito Asipulo. Frekuensi kehadiran plankton yang ketiga itu ada zooplankton. Zooplankton yang ditemukan di perairan Sito Asipulo terdiri dari 4 filum utama, yaitu Arthropoda sebanyak 6 spesies,
Rotifera sebanyak 3 spesies, dan Sarcomastigofora sebanyak 2 spesies, serta nematoda sebanyak 1 spesies. Berdasarkan hasil, filum Arthropoda memiliki jumlah spesies yang tertinggi dibandingkan dengan filum lainnya, dikarenakan filum Arthropoda dapat bertahan dengan perubahan lingkungan yang ekstrim. Maka dari itu, filum Arthropoda di perairan situasi pulau merupakan filum yang kelimpahannya tertinggi. Hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu ada kelimpahan plankton. Plankton yang ditemukan di perairan situasi pulau terdiri dari cyanobacteria, fitoplankton eukariotik, dan zooplankton. Berdasarkan hasil yang diperoleh, cyanobacteria memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 5 sebanyak 11,75 individu per liter, dan kelimpahan terendah di stasiun 3 sebanyak 6 individu per liter. Fitoplankton eukariotik memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 3 sebanyak 448,25 individu per liter, dan kelimpahan terendah di stasiun 1 sebanyak 24,75 individu per liter. Zooplankton memiliki kelimpahan tertinggi di stasiun 3 yaitu 73,5 individu per liter, dan kelimpahan terendah di stasiun 5 sebanyak 12 individu per liter. Hasil dan pembahasan yang keempat itu ada indeks keanekaragaman spesies, kemerataan spesies, dan dominasi spesies plankton. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, keanekaragaman spesies fitoplankton, eukariotik, dan zooplankton di semua perairan situasi pulau termasuk sedang dengan kisaran nilai H action besar dari 1 dan H action kecil dari 3. Keanekaragaman spesies cyanobacteria di stasiun 1, 3, dan 4 dan 5 termasuk rendah dengan nilai kecil dari 1. Sedangkan pada stasiun 2 termasuk sedang dengan kisaran H action besar dari 1, H action kecil dari 3. Kemerataan spesies cyanobacteria, fitoplankton eukariotik, dan zooplankton termasuk sedang hingga tinggi dengan kisaran nilai E sama dengan besar dari 0,3, E sama dengan kecil dari 0,6 untuk kategori sedang, dengan nilai E besar dari 0,8 untuk kategori tinggi. Sementara itu, didominasi spesies fitoplankton eukariotik dan zooplankton termasuk rendah atau mendekati 0. Sedangkan dominasi spesies cyanobacteria termasuk tinggi atau mendekati 1 di semua stasiun penelitian kecuali stasiun 2. Hasil dan pembahasan yang kelima itu ada tingkat saprobitas perairan situasi pulau. Nilai indeks saprobitas berkaitan erat dengan tingkat pencemaran perairan. Berdasarkan nilai indeks saprobik, stasiun 1, 3, 4, dan 5 memiliki nilai 1,5 sampai 2,3 dengan tingkat oligosaprobik. Artinya tercemar sangat ringan atau belum tercemar. Sementara itu, pada stasiun 2 memiliki nilai 0,9 dengan tingkat mesosaprobik, artinya tercemar ringan sampai sedang. Berdasarkan nilai indeks saprobik situasi pulau, tergolong tercemar sangat ringan atau tidak tercemar, dan tercemar ringan sampai dengan sedang. Kondisi tersebut menunjukkan secara umum kondisi saprobik di situasi pulau cenderung berada pada tingkat pencemaran yang sangat ringan.
Hasil dan pembahasan yang keenam yaitu analisis faktor fisika dan kimia di perairan situasi pulau. Faktor fisika dan kimia perairan yang diukur selama penelitian di situasi pulau adalah terdiri dari suhu, pH, DO, BOD, dan kekeruhan. Perairan situasi pulau memiliki suhu yaitu 29,9 sampai 31,8 derajat Celcius. Menurut Pratiwi et al. 2015, suhu tersebut dapat mendukung pertumbuhan plankton dikarenakan plankton memiliki suhu optimum dengan kisaran 25 sampai 32 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengukuran derajat keasaman atau pH yang menunjukkan bahwa perairan situasi pulau memiliki kisaran pH 6 sampai 7. Dari nilai tersebut dapat dikatakan pH yang berada di perairan situasi pulau adalah netral. Selanjutnya, perairan situasi pulau memiliki nilai DO 6,9 sampai 9,2 mg per liter. Menurut Saragi dan Eriska 2018, nilai tersebut berada di kisaran normal karena kehidupan organisme akuatik akan berjalan baik apabila memiliki kandungan DO minimal 5 mg per liter. Hasil pengukuran konsentrasi BOD menunjukkan kisaran nilai 0,9 sampai 3,5 mg per liter. Berdasarkan hasil tersebut, stasiun 1, 2, dan 4 memenuhi baku mutu kelas 1 dan 2 menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2021, yaitu 2 mg per liter dan 3 mg per liter. Stasiun 3 dan 5 tidak memenuhi baku mutu kelas 1 dan 2, namun stasiun 5 masih memenuhi baku mutu kelas 2. Selanjutnya yaitu perairan situasi pulau memiliki kekeruhan perairan 9,2 sampai 28,3 FTU. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 2021, tidak ada syarat tertentu untuk parameter kekeruhan. Hasil dan pembahasan yang ketujuh itu atau yang terakhir adalah hubungan antara struktur komunitas plankton dan kualitas air dengan korelasi person. Hubungan antara struktur komunitas plankton dan parameter kualitas perairan situasi pulau dianalisis dengan korelasi person. Hasil analisis korelasi person menunjukkan bahwa terdapat korelasi secara signifikan antara parameter kualitas air dengan struktur komunitas plankton yang terdiri dari cyanobacteria, phytoplankton eukariotik, dan zooplankton. Korelasi menunjukkan nilai yang signifikan pada level 95%. Itulah tadi hasil dan pembahasan dari karya ilmiah yang saya review. Terakhir, kesimpulan dari karya ilmiah yang saya review ini ada dua. Yang pertama, struktur komunitas plankton di perairan situasi pulau terdiri dari 40 spesies. Yang berasal dari kelompok cyanobacteria terdapat 6 spesies, phytoplankton eukariotik terdapat 22 spesies, dan zooplankton terdapat 12 spesies. Secara keseluruhan, indeks keanekaragaman spesies plankton termasuk rendah hingga sedang dengan indeks kemerataan dan dominasi yang sedang hingga tinggi. Kesimpulan yang kedua, perairan situasi pulau tergolong oligosaprobik sampai mesosaprobik atau tercemar sangat ringan atau sedang. Beberapa spesies indikator juga ditemukan seperti Desmylidium sp,
dan Spondylosium sp yang merupakan indikator perairan oligotrofik dengan jumlah individu tertinggi, serta Pediastrum sp yang merupakan indikator perairan mesosubtrofik dengan jumlah individu tertinggi ketiga. Berdasarkan perhitungan STORET atau STROET, perairan situasi pulau masih mendukung kehidupan plankton dan biota akuatik. Itulah tadi artikel ilmiah yang saya review. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.